Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya di semester kedua ini untuk mata kuliah metode dan pendekatan studi Islam. Mahasiswa Prodi PAI, Program Pasca Sarjana IAIN Samarinda. Sesuai dengan nama mata kuliah kita adalah metode dan pendekatan studi Islam. Maka yang menjadi stressing kita adalah nanti kita akan sama-sama berdiskusi ya tentang metode dan pendekatan-pendekatan yang biasa digunakan dalam rangka untuk kita menggali Islam ya sebagai tentunya sebagai suatu ajaran ya. Dan karena itu satu paradigma yang paling penting adalah bahwa metode itu ternyata lebih penting ya dibanding dengan materi yang mau digali. Materi memang penting, tetapi metode itu jauh lebih penting. Makanya muncul satu istilah at-tariqah aham minal madah. Jadi metode itu sesungguhnya jauh lebih penting ya ketimbang materi. Karena betapa banyak orang yang punya materi yang luas, materi yang dalam, tetapi tidak disertai dengan metode yang bagus, itu akhirnya tidak tersampaikan dengan bagus ya. Sebaliknya, ada orang yang materinya sebetulnya biasa-biasa saja, tetapi dengan metode yang bagus, maka materi yang biasa-biasa saja itu menjadi luar biasa. Jadi intinya bahwa kita mencoba untuk membangun satu paradigma berkenaan dengan konsep metodologis. Nah, karena bicara soal metode, maka tentunya adalah metode itu nanti akan memberikan dampak serta pengaruh kepada hasil pemikiran. Satu pemikiran itu akan berbeda dan tidak akan sama satu sama lain karena metode yang berbeda. Jadi kita jangan menutup mata kenapa terjadi perbedaan pendapat, ada keragaman persepsi. Itu sesuatu hal yang lumrah, yang wajar. Karena persoalannya adalah orang mengalami perbedaan pada dataran metode atau metodologi. Oleh karena itu, saya berharap kita jangan terjebak kepada hasil dari suatu pemikiran yang berbeda. Jadi kalau kita menemukan satu konsep tertentu tentang sesuatu, kemudian kita menemukan konsep yang lain ya, dan kemudian kita memandang ini sebagai dua hal yang mungkin berbeda atau bahkan kontradiktif, maka persoalannya kita tidak harus menjadi orang yang kemudian mengalami kebingungan ya untuk memilih atau memilah mana yang baik, mana yang tidak, mana yang benar atau mana yang salah. Karena persoalannya bukan pada soal mana yang baik, mana yang benar, atau mana yang benar, mana yang salah. Kita bicara soal metodologi. Maka pertanyaan yang harus kita jawab adalah, mengapa itu berbeda dan dengan cara apa kemudian perbedaan itu terjadi? Langkah metodologis apa yang menyebabkan terjadinya suatu perbedaan? Jadi kita akan naif sekali kalau ingin menyatukan pendapat yang sebetulnya berbeda, sementara metode yang digunakan tetap berbeda. Jadi kalau ingin kita menyatukan satu pendapat, maka satukan metodologinya. Ini yang penting untuk kita pahami. Jadi contoh misalkan kita ingin menyatukan, coba kenapa sih setiap Ramadan itu berbeda kadang-kadang menentukan antara lajnah Muhammadiyah dengan mungkin bahsul masailnya kalangan NU atau mungkin dari Al-Wasliyah atau Nahdlatul Watan gitu, kemudian terjadi perbedaan. Persoalannya bukan pada dataran kenapa mereka berbeda ya, dan kita tidak bisa menyatukan adanya perbedaan itu. Kalau mau sebetulnya adalah kita menyatukannya pada dataran metodologi.
Coba kita satukan metode yang sama untuk menetapkan awal Ramadan atau awal terjadinya hari hari raya Idul Fitri. Nah, ini yang perlu kita bangun ya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan berhadapan banyak dengan beberapa metode yang harus kita ketahui. Maka sikap kita jangan skeptis ya. Sikap kita jangan apatis dan jangan kemudian merasa terkotak ya dengan satu pemikiran. Dan jangan pula kemudian kita tercekoki dengan satu-satunya metode yang mungkin kita anggap benar. Kita harus membuka diri pada banyak metode yang beragam dan itu akan menghantarkan kita pada kekayaan pemikiran. Ya, Quran boleh sama ya, hadis boleh sama, tapi ketika metode kita memahami Quran berbeda, metode kita memahami hadis itu berbeda, maka produk pemikiran pun akan menjadi berbeda. Nah, saya kira disitulah letak kenapa kita harus lebih dewasa ya, lebih arif untuk melihat persoalan. Jadi kita harus berada pada posisi metodis ya, bukan pada posisi produk ya, suatu pemikiran. Karena produk akan pasti berbeda ketika metode yang ditempuh itu berbeda. Nah, oleh karena itu ada banyak materi nanti mungkin akan kita bahas ya. Dan juga diantaranya ada yang terjadi sedikit pengulangan, tapi mungkin sekaligus pengayaan ya. Bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah ikut mata kuliah studi Quran, itu nanti akan kita coba lagi bahas bagaimana metode memahami Quran dan beberapa hal yang terkait dengannya ya, terutama nanti beberapa pakar yang kita coba kaji ulang berkenaan metode memahami Al-Quran. Di samping nanti beberapa metode lain seperti memahami hadis, bahkan nanti mata kuliah hadis juga akan terkait. Selebihnya adalah bagaimana kita memahami Islam dari sudut pandang yang lain ya, apakah secara sosiologis, kemudian secara politis, bahkan pendekatan sifatnya adalah pendekatan kependidikan. Nah, semua itu nanti mengacu kepada cara atau metode yang digunakan ya. Kembali yang saya tekankan bahwa kita harus memang mengacu kepada pemikiran-pemikiran metodologis yang pernah ditempuh oleh para pakar-pakar yang cukup otoritatif ya, punya otoritas yang tinggi ya. Jadi nanti metode yang kita maksud adalah metode-metode yang memang cukup handal, yang bisa diterapkan untuk pengembangan studi Islam ya. Untuk silabus kita ya nanti akan kita bagikan kali setelah perkuliahan ya. Dan pada bagian hari ini kita hanya sebatas untuk silaturahim dulu, sambil menyepakati sebagaimana yang pernah kita tempuh pada semester sebelumnya. Jadi kita kuliah kita adalah full online, tetapi saya berharap ada mata kuliah yang mau tidak mau kita harus terjun ke lapangan ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menyediakan waktu. Satu mata kuliah yang satu pertemuan itu kita harus ke lapangan. Kita akan nanti belajar tentang filologi. Satu pendekatan untuk mengkaji Islam lewat manuskrip kuno ya. Dan itu harus kita lihat di lapangan. Insya Allah nanti akan kita coba lihat yang cukup memungkinkan saja. Pada pengalaman semester sebelumnya kita terjun ke lapangan, yaitu ke Masjid Siratal Mustaqim di di Semerenda Seberang. Di situ ada manuskrip kuno ya, ada Quran tua. Nah, kita akan belajar nanti bagaimana mendekati naskah kuno itu dengan pendekatan yang disebut dengan pendekatan filologi. Mau tidak mau nanti kita akan harus sekali-kali lah ya ketemu, karena kita belum pernah ketemu juga ini sejak semester kemarin sampai sekarang. Nah, kebetulan semester ini ada mata kuliah yang karakteristiknya itu harus ke lapangan biar dapat gitu loh. Karena secara teoretik saja itu agak susah kita jelaskan. Meskipun bisa tapi sangat terbatas. Nanti akan kita coba sepakati ya hari apa, kapan gitu, dan metode apa yang akan kita perkenalkan nantinya. Baik Bapak Ibu semua sekalian, mungkin ada beberapa hal yang mau didiskusikan karena ini sebatas kita silaturahim dan
kontrak saja dulu. Silakan Pak, Ibu kalau ada yang dibincangkan dulu sebelum kita lanjut nanti ke pertemuan berikutnya. Silakan Bapak Ibu. Izin bertanya Ustaz, Ya, silakan. terkait mata kuliah metodologi studi Islam yang kita pernah pelajari di S1 kemarin, apakah sama saja dengan yang seperti kita pelajari sekarang ini Ustaz? Oke, saya kira begini, kita punya silabus ya atau punya RPS. RPS itu nanti seragam. Ya nanti RPS tolong didapatkan di prodi ya, minta aja di sana karena ada keseragaman. Semua dosen pemegang mata kuliah pendekatan studi Islam itu punya silabus yang sama. Nanti minta saja Pak Febri. Tetapi begini, saya akan melihat kita akan mencoba beda ya dengan apa yang disajikan di RPS itu. Karena ada beberapa hal yang kira harus kita pandang berbeda dengan di S1 ya. Ada beberapa item materi yang mungkin sama, tapi ada beberapa item lain yang harus kita kembangkan dan kita coba masukkan item-item baru. Jadi nanti yang kita kuliahkan, yang kita seminarkan, yang kita diskusikan itu nanti ada beberapa materi yang tidak sama persis ya. Contoh yang tadi saya bilang kita akan belajar tentang filologi itu nggak ada di MSI S1 itu nggak ada itu. Ya. Jadi level S2 saya kira perlu lebih beda ya. Bukan sekedar beda sih, karena memang perlu peningkatan wawasan dan peningkatan keilmuan saya kira. Jadi itu nanti Febri silakan aja minta RPS-nya ke prodi, pemegang ininya Pak Khojir untuk mata kuliah studi Islam ini ya. Itu semua akan sama. Cuman nanti praktek kita ketika kuliah kita punya silabi tersendiri ya, yang mungkin beda dengan kelas-kelas lain. Saya kira ini wajar-wajar lah untuk pengembangan materi ya, atau pengembangan bahan ajar. Saya kira itu. Ini dari Pak kapan? Febri. Dari tadi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang lain yang didiskusikan. Selanjutnya Ustaz. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebagaimana tadi Ustadz jelaskan bahwa perbedaan pendapat atau pemahaman itu berbeda karena berbeda metodologi yang dipakai. Iya. Mungkin apakah metodologi ini bisa diartikan dengan jalan atau cara atau teknik? Bukankah kita berbagai cara atau teknik bisa dipakai atau metode bisa dipakai, tetapi tujuan sama untuk mencapai tujuan yang sama? Mungkin begitu, Ustaz. Ya betul ya, saya kira itu metode itu maksudnya apapun lah istilahnya, apakah cara, apakah pendekatan. Jadi proses menuju pada suatu kesimpulan itu adalah metode ya, cara yang ditempuh, dan cara itu kan beragam meskipun nanti tujuannya sama. Tetapi begini, metode yang berbeda, cara yang berbeda itu kan akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Kesimpulan yang berbeda itu meskipun strukturnya itu adalah sama ya, tetapi ada pada dataran pemikiran yang memang harus mau tidak mau itu ya harus berbeda gitu. Jadi misalkan ada banyak kasus dalam persoalan anggaplah persoalan fikih gitu ya. Dan persoalan fikih itu kan persoalan berudu dan batal udu aja itu kan terjadi keragaman pendapat. Dalam mazhab Syafi'i, kalau orang sudah berudu tiba-tiba tersentuh wanita, ya maka itu kan membatalkan udu dan harus mengulang udunya, kan begitu. Tapi dalam mazhab Imam Hambali dan mazhab Imam Maliki, orang yang berudu kemudian tersentuh dengan wanita yang bukan ininya, kemudian dianggap sebagai batal udu dan harus bahkan wajib mengulang udunya. Ini kan produk pemikiran dan pendapat yang berbeda. Padahal sebetulnya kan ayatnya sama gitu, tapi dengan cara memahami yang berbeda, maka produknya, ijtihadinya pun akan menjadi berbeda. Nah, kita melihat dalam konteks ini, kita tidak harus kemudian berdebat dalam apakah kita harus menggunakan batal atau tidak batal, tapi kita harus melihat dan bisa berpegang pada argumentasi yang mana yang cukup kuat untuk kita perpegangi ya.
Kalau sekiranya kita menggunakan metode yang satu, maka mau tidak mau akan berkesimpulan ijtihadis seperti ini. Tapi kalau kita berpegang kepada metode yang satunya lagi, itu akan menghasilkan ijtihad yang lain. Jadi kita bukan pada persoalan produknya, tapi pada cara atau jalan ya atau istimbat hukum yang ditempuh. Itu yang menentukan dan kita harus dewasa untuk bisa melihat itu. Itu yang saya maksud Pak Sirajuddin. Baik, ada yang lain? Ustaz Fuad, Fadil, Ustaz Arif. Ibu-ibu Bu Munira, Ibu Suprapti, Bu Romlah, Bu Rifka. Ayo, ada yang mau ditanyakan kah? Masih bisa masuk, Ustaz? Oh, silakan Pak, masih bisa. Ya baik, terima kasih Ustaz. Kan kalau kita lihat di lapangan itu kan ada orang fanatik kepada Hambali, ada yang fanatik kepada Imam Malik, kepada Syafi'i, kepada pendapatnya, dan mungkin kurang mau menerima pendapat yang lain. Ya. Mungkin pertanyaan saya begini, apakah bisa dikatakan orang itu salah paham atau memahami kalau menerima pemahaman mereka semuanya itu? Karena saya berprinsip begini, apalah artinya saya ini dibanding dengan orang-orang seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Hambali itu, dan termasuk Pak Imam itu. Kalau kita berpedoman kepada keempat-empatnya, bagaimana apakah kita termasuk orang yang bagaimana itu, Ustaz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang kita tidak punya kemampuan untuk istimbat hukum, langkah yang paling bagus ialah kita bisa saja mengikuti ya kepada apa yang sudah diistimbatkan oleh para pakar di bidang itu. Ini yang disebut dengan bukan taklid ya, tapi ittiba. Kita mengikuti tapi tidak dengan cara yang buta ya. Jadi bukan taklid buta gitu. Ketidakmampuan kita itu yang membuat kita harus banyak belajar ya. Dan bukankah Allah itu sudah berfirman di Quran, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau kita nggak tahu jangan sungkan-sungkan nanya. Ya nanya aja ya, tanya gitu, ikut pada yang lebih tahu. Kesalahan fatal kita adalah kita kadang-kadang sok tahu padahal tidak tahu, kan seperti itu. Atau sok bisa, sok pintar padahal juga nggak pintar-pintar amat gitu. Oke, itu saya kira penting untuk kita pahami itu. Cuman yang penting yang saya mau garis bawahi adalah saya mungkin termasuk orang yang mengatakan kita tidak boleh fanatisme mazhab. Jadi kalau ada yang berpendapat lain silakan, tapi saya lebih kepada satu perkataan, kita tidak boleh fanatisme mazhab. Kenapa? Karena begini, mazhab itu kan dibangun 4 abad setelah wafatnya Rasulullah, setelah hijrahnya Rasulullah. Jadi kurang lebih 5 abad lah setelah Rasulullah itu hijrah, wafat. Dan mazhab itu kan muncul ya karena kemampuan untuk ijtihad ya, istimbat hukum. Itu yang pertama. Pada zaman Nabi kan, pada zaman sahabat tidak ada mazhab. Munculnya dia baru 4 abad setelah itu kemudian. Kemudian alasan yang kedua, setiap mazhab oleh imam mazhab itu tidak pernah ada ungkapan untuk mengklaim ya, dan kemudian menyatakan sebagai pendapatnya itu paling benar dan ikuti pendapatnya. Kita bisa membaca dalam biografi para imam mazhab, biografi imam mazhab yang 4. Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa kalau dia berpendapat maka dia mengatakan ini pendapatku, kata Imam Syafi'i. Inilah pendapatku. Tetapi kata Imam Syafi'i, kalau Anda nanti di belakang hari menemukan pendapat yang jauh lebih baik daripada pendapatku, tinggalkan pendapatku, ikuti pendapat yang lebih baik. Ini satu dalil ya, argumentasi bahwa para imam mazhab pun tidak ada klaim tentang mazhab.
bahwa mazhab itu ada itu iya sebagai cara ya atau istimbat hukum ya. Tetapi untuk bahwa kita harus fanatik kepada suatu mazhab, saya kira tidak ada ya. Dan para imam mazhab sudah mengajarkan bagaimana dia terbuka dengan kebenaran. Nah, jadi yang kita bangun adalah kita bukan concern kita bukan pada perseorangan, bukan pada pribadi, bukan pada imamnya. Tapi concern kita kepada persoalan kebenaran atau yang mendekati kebenaran sesuai dengan yang kita jalani. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau nanti di kemudian hari kamu menemukan kebenaran dari pendapat dibanding dengan pendapat saya, maka tinggalkan pendapat saya dan saya pun akan mengikuti pendapat dia. Ini namanya keterbukaan kebenaran, keterbukaan ilmiah. Nah, oleh karena itu fanatisme mazhab itu nanti bisa membekukan pemikiran kita ya. Fanatisme mazhab itu akan mengekang dan bahkan bisa memenjarakan fleksibilitas hukum Islam. Ya, cuma nanti ada persoalan dalam fikih memang apa yang disebut dengan talfik ya. Talfik itu ialah mencari-cari jalan yang kita anggap paling mudah sementara meninggalkan yang lain. Nah, ini ada etika, saya kira menyangkut etika saja bagaimana kita mengikuti satu mazhab atau manhaj atau cara ya yang ditempuh atau istimbat hukum yang ditempuh oleh kalangan imam. Jadi kalau kita mengikuti satu metode itu sebagusnya memang metode itu harus utuh, jangan separuh ya. Itu yang perlu kita mungkin sama-sama kembangkan. Jadi saya termasuk orang yang mengatakan kita tidak boleh fanatisme mazhab karena itu akan memenjarakan pemikiran dan kemampuan untuk berbeda pendapat. Saya kira itu Pak Sirajuddin. Terima kasih Ustaz. Saya juga seperti itu apa yang dipahami Ustaz. Cuma kan takutnya kalau misalnya saya dianggap apa yang itu sesat atau bagaimana kalau pendapat saya seperti itu. Dianggap tidak konsisten. Ya, dianggap tidak konsisten dengan Gini, konsisten itu bukan pada persoalan orangnya ya. Kembali saya tekankan. Kita concern kita bukan pada orang per orang, bukan pada imamnya, meskipun imam itu imam besar. Tapi kita konsisten itu pada ininya, pada jalan kebenarannya gitu loh. Jadi kalau kemudian kita menemukan jalan itu lebih benar, lebih baik pada satu mazhab tertentu, maka itu yang kita tempuh. Jadi itu sebabnya kenapa Imam Syafi'i ketika dia berada di Baghdad, di Irak, pendapat dia disebut dengan qaul qadim. Tapi ketika beliau hijrah pindah ke Mesir, maka muncul pendapat yang disebut dengan qaul jadid. Nih kalau begini apakah beliau tidak konsisten? Bukan persoalan konsistensi tidaknya pemikiran, tapi beliau mencoba untuk mendekati kebenaran ya. Maka bahwa ada qaul qadim, ada qaul jadid itu hal yang murah, proses untuk kita menemukan kebenaran. Dan termasuk dalam hal ini adalah persoalan hukum atau fikih ya, atau kajian-kajian syariat Islam. Nah, saya kira itu yang kita paham. Kalau memang kita mengatakan kenapa tidak konsisten, Imam Syafi'i saja punya dua kaul ya, qaul qadim sama qaul jadid. Dan kita tidak etis mengatakan Imam Syafi'i tidak konsisten ini. Kira itu ya. Bapak Ibu kita pamit. Saya terima kasih Pak. Oke, kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz.